Sebenarnya gimana sih kok cara ngebangun kolaborasi dalam tim? Halo Sobat Coaching, balik lagi sama aku Aulia di Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kolaborasi tim. Nah, langsung aja yuk tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo, Oke, kabarnya gimana nih Coach? baik juga. Oke, langsung aja ya Coach ya. Boleh. Di dalam suatu perusahaan itu terkadang masih kurang nih Coach, rasa kerjasamanya atau kolaborasi antar anggota timnya. Mm-mm. Nah, sebenarnya gimana sih Coach cara ngebangun kolaborasi dalam tim? Cara membangun kolaborasi dalam tim. Hmm. Ya memang harus dibangun ya. Kalau sesuai dengan kebutuhan ya. Iya. Bagi lagi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ada nggak kebutuhan untuk berkolaborasi gitu kan? Kalau nggak ada ya memang jadinya ya mereka secara otomatis tidak berkolaborasi ya. Gitu. Jadi bagaimana cara ngebangunnya? Ya tentu atasannya harus bikin suatu contoh project atau hal-hal yang memang perlu adanya kolaborasi gitu ya. Terus juga harus jelas nih itu ya, tugas atau project tersebut nanti untuk apa dampaknya buat mereka gitu kan. Apakah akan mempengaruhi penilaiannya, seperti apa gitu ya yang akan membuat mereka itu ya. Nah, oleh karena itulah jadi dari atasnya sendiri nih harus bisa menyusun suatu pekerjaan atau tugas yang memang harus dikerjakan dalam bentuk kolaborasi. Itu dulu gitu ya. Baru baru kelihatan ya kolaborasinya gitu. Seperti apa gitu ya. Kan nggak bisa langsung kolaborasi sih gitu kan. Begitu udah ada tugasnya atau pekerjaannya atau proyeknya, lalu si atasan juga mengumpulkan orang-orang yang mereka atasannya pikirkan bisa harus menyelesaikan pekerjaan ini gitu kan. Kan mereka juga secara kalau dilepas begitu aja kan nggak langsung bisa ya gitu. Kecuali salah satunya di situ yang punya jiwa leadership gitu ya. Kalau salah satu dari timnya itu bisa punya jiwa leadership, bisa jadi sih akan dia bisa memimpin teman-temannya untuk akhirnya mereka mau berkolaborasi gitu ya. Tapi kalau enggak kan, kalau semua statusnya sama, harus dari atasnya sendiri yang harus bisa menciptakan suasana kolaborasinya itu gitu ya. Seperti apa gitu kan. Jadi pertama gitu ya, atasan juga memang harus ngerti nih. Tim itu ternyata ada fase-fasenya gitu loh. Fase-fase apanya ya? Fase-fase perkembangan tim ya, atau fase-fase maturity dari tim itu gitu ya. Dari mulai tim mereka baru kenalan sampai tim itu akhirnya bisa melaju dengan baik gitu ya. Itu nggak bisa langsung instan. Ada prosesnya dan tim dan atasan tuh harus terlibat di setiap tahap itu dengan baik gitu ya. Sehingga akhirnya timnya nggak bubar gitu ya. Atau ini ya. Jadi supaya timnya itu bisa perform dengan baik gitu ya. Dalam bentuk kolaborasi gitu ya. Tahapan yang pertama ya forming ya. Ini saya merujuk kepada teori dari Tuckman ya, tentang stages dari pembentukan tim. Tahap pertama itu adalah tim forming namanya ya. Forming itu lebih kepada tim itu baru saling ketemu kenalan gitu ya. Baru mulai baru saling mengenal lah gitu ya. Gitu. Walaupun mungkin dia sudah di perusahaan yang sama itu udah lama, tapi karena mereka belum saling bekerja bareng, ya jadi disitulah mereka kenalan lagi. Artinya mulai saling berkenalan dulu gitu ya. Jadi nah di situ tahap pertama itu ya, tahap mereka kenalan gitu ya. Jadi perkembangan tim ya itu ada tahapan-tahapannya tadi ya. Dari mulai pertama kali terbentuk sampai akhirnya tim itu berjalan dengan mulus, bisa memberikan suatu kinerja yang baik, bahkan mungkin sampai tim itu bubar gitu loh. Jadi tim itu mungkin nggak selama-lamanya, ya mungkin dia ada tahap sampai titik di mana mereka harus bubar gitu ya. Nah, terutama kalau mengerjakan proyek yang memang dia sifatnya ini ya temporer ya gitu. Jadi kalau tim dalam tahap pertama itu menurut model Tuckman ya, kalau kamu pernah tahu, tahap pertama itu forming. Forming itu di mana tim saling berkenalan
gitu ya. Saling ya saling hai-hai, masih masih normatif lah ya gitu ya. Gitu. Nah, di sini tugasnya atasan adalah mulai mengajak mereka untuk saling berkenalan tentunya gitu ya, memperkenalkan masing-masing, mulai dikasih tujuan dari project ini apa dijelasin gitu kan di situ ya, biasanya kan gitu ya. Iya. Nah, kalau udah gitu, kalau dibiarkan ya, nanti masuk ke tahap kedua nih, storming gitu ya. Storming itu tahap di mana sudah mulai terjadi bentrokan, friksi gitu ya, perselisihan atau ketidaksepahaman gitu ya. Karena apa? Tadi ketika tahap pengenalan itu mungkin kurang nih atasannya untuk apa ya, memberikan aturan main yang tepat gitu ya, mengalokasikan pekerjaan, mengorganisasikan mereka itu kurang lancar, dan mereka juga masih belum saling mengenal satu sama lain juga dengan baik, akhirnya terjadi friksi-friksi itu gitu ya. Jadi tahapan forming ini penting nih untuk satu sama lain untuk saling mengkalibrasi, untuk saling menyesuaikan dulu. Sehingga diharapkan stormingnya itu nggak terlalu besar dan tidak terlalu lama gitu ya. Nah, setelah itu storming baru norming. Norming itu jadi tahap di mana mereka sudah mulai saling memahami satu sama lain, sudah saling bisa mengisi, bisa saling tahu kerjaan masing-masing apa dan bagaimana nanti TikToknya apa segala macam ya. TikTok bukan TikTok. Beda lagi dong, Coach. Jadi udah mulai lancar gitu ya, mereka berkomunikasi, sudah mulai lancar dalam saling berbagi tugas, saling ya ini abis ini kemana, tugas ini siapa yang ngerjain nanti, itu udah jelas gitu ya. Dan bisa saling membantu gitu kalau memang salah satunya ada masalah gitu ya. Jadi kalau di storming kan mereka kayaknya kayak egois aja ya, maunya sendiri-sendiri. Ya, yang lain harus ngikutin dia. Tapi kalau di sini mereka sudah mulai terbentuk tuh rasa saling membantunya gitu ya. Di sini ya sudah mulai terbentuk harusnya kolaborasi itu gitu ya. Kolaborasi satu sama lain ya di tahap norming gitu ya. Yang pada akhirnya mereka satu titik sudah performing tahap berikutnya. Mereka sudah bekerja dengan cepat, dengan mulus gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ada masalah-masalah yang berarti lagi di situ. Gitu ya, udah mulai performing. Jadi sampai hasilnya tercapai. Nah, kalau udah hasil tercapai, mungkin ada tahap adjourning. Adjourning itu ya kayak bubar lah, gitu, selesai, penutupan gitu ya. Penundaan atau penutupan. Jadi, kalau suatu proyek itu selesai, kan nggak langsung bubar begitu aja ya. Jadi ada tahap adjourningnya gitu ya. Kalau kita mungkin pembubaran panitia gitu ya, acara itu ya oke lah gitu. Tapi bukan hanya itu ya, bukan hanya pesta-pestanya atau bukan makan-makan barengnya ya. Ya memang itu sebagai satu ritual atau satu acara gitu ya. Tapi adjourning itu lebih kepada apa ya? Sudah saling menyerahkan apa handover, udah laporan-laporannya gitu ya, sudah selesai mereka bikin, kemudian ada saling mengevaluasi apa yang harus diperbaiki ke depannya dan seterusnya gitu ya. Jadi adjourning itu lebih kepada ya bagaimana proyek ini bisa ditutup dengan baik, jadi nanti siapapun yang melanjutkan ya bisa nggak ada masalah lagi gitu ya. Ya kalau mau ada pembubaran panitia bolehlah setelah itu ya. Adjourning gitu ya. Nah, jadi kolaborasi itu ya harusnya sudah harus dari awal ya. Dari tahapan forming itu atasannya itu sudah harus mulai antisipasi nih agar kolaborasinya itu nanti bisa terbentuk atau berjalan dengan lebih secepat mungkin gitu ya. Jadi dari mulai tujuannya harus jelas, aturan mainnya, peran tanggung jawab masing-masing gitu ya. Mereka saling mengenal satu sama lain, proses kerjanya semua itu harus sudah ditetapkan oleh atasan dan juga sudah harus disampaikan kepada tim gitu ya. Pada saat forming sih sebetulnya. Sehingga stormingnya itu tidak terlalu parah. Pasti ada storming sih, pasti akan ada suatu titik di mana terjadi ketidaksepahaman, pasti ada lah. Kan namanya juga masih adaptasi kan gitu. Tapi jangan terlalu lama juga kan gitu ya. Jadi disinilah atasan di tahap storming ini punya peran juga gitu ya. Terutama melakukan coaching gitu ya kepada timnya di tahap storming menuju norming dan akhirnya ke performing gitu. Tim coaching namanya gitu ya. Bagaimana coaching mereka secara tim gitu. Kadang-kadang juga harus perlu coaching individu juga ya untuk melengkapi tim coachingnya gitu ya. Karena dalam tim coaching itu hal yang dibahas tuh real gitu ya.
goal yang memang goal bisnis yang sudah ditetapkan, Mhm. kemudian sumber dayanya, yang dibahas juga challenge-challenge atau masalah-masalah yang memang real gitu ya. Dan mereka akhirnya ketika di-coaching secara tim, mereka kan di situ juga udah saling berkomunikasi juga, saling Mhm. mengungkapkan pendapat, saling berdebat, tergantung si atasannya bagaimana dia bisa memfasilitasi proses coachingnya itu dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka lama-lama lebih nyaman satu sama lain ya, terjalin rapor dan seterusnya. Akhirnya lancar gitu. Oke. Kalau misalkan nih Coach, di dalam tahap kerjasama tadi, Ya, nah, misalkan ada anggota tim yang, ada problem gitu. Nah, itu kan pasti kan perjalanan proses mhm dalam membangun kolaborasi tim itu kan mungkin kesulitan gitu sebagai leader. mhm. Nah, itu cara ngatasinnya gimana sih, Coach? Ya, kalau ada tim ada problem ya, Mhm. memang dari atasannya juga perlu memikirkan potensi-potensi problem yang terjadi sebelum betul-betul terjadi ya. Akan sangat bagus dia bisa melakukan itu ya, Mhm. sehingga dia sudah bisa memikirkan antisipasinya apa. Mhm. Kalau ada tim yang problem, ada tim yang sakit, ada yang timnya tiba-tiba keluar gitu ya, Mhm. apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena separah-parahnya ya nanti bisa balik lagi tuh ke foaming lagi atau ke storming gitu ya. Mungkin nggak langsung ke foaming ya, tapi ke storming lagi kalau Mmm. ada masalah yang nggak segera diselesaikan. Padahal sudah norming ya, sudah mulai bagus, ada masalah bisa mundur ke storming, tahapan storming gitu loh. Jadi atasannya yang memang harus bisa antisipatif ya, me eee, bereaksi bukan hanya bereaksi ya, tapi, responsif ya terhadap, secara proaktif ya, Mhm. kalau terjadi isu-isu seperti itu. Macam-macam sih tindakannya gitu ya. Mhm. Apakah dia bisa menindak, eee eee, pada satu orang itu aja, Mhm. atau dia perlu menindak secara full, secara keseluruhan tim gitu ya, tergantung seberapa kompleks problem yang terjadi gitu. Oke, berarti, sebagai leader harus antisipasi juga saat Iya, membangun kolaborasi itu ya, Coach, ya? betul. Oke. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada problem si anggota tim kayak, udah mulai nggak suka nih atau kayak, oh ternyata karakternya si A gitu, anggota tim lainnya tuh ternyata kok makin ke sini kayak makin kelihatan gitu Mmm, aslinya. Nah, kalau misalnya problem-problem kayak gitu berarti balik lagi ke bisa ke storming storming, kah? Oh, mhm storming, mhm. oke. Jadi, si atasannya harus kembali melakukan intervensi ya, Mhm. agar yang sudah norming, balik ke storming bisa balik ke norming lagi gitu loh. Mmm. Ya, karena nanti kalau nggak bubar tuh. Mungkin bubarnya nggak seluruh tim ya, dia ada yang pergi gitu ya. Mhm. Kan walaupun cuma 1, 2 orang yang pergi, nggak semuanya tetap akan menghambat pekerjaan gitu. Mmm. Tapi kalau misalkan si leader ini ternyata di tahap fase membangun kolaborasi tim ini kayak merasa kewalahan atau gimana, nah itu berarti si leader-nya ini perlukah untuk di-coaching kah atau harus Iya, kayak ikut pelatihan jadi gitu? tergantung juga dia kewalahannya karena apanya ya. Mhm. Apakah karena kekurangan kompetensi, Mhm. apakah memang dia perlu untuk segera menemukan solusi-solusi yang real time Mhm. dan real gitu ya. Mhm. Ya kalau perlu peningkatan kompetensi ya dia harus training ya. Mhm. Training bagaimana membangun kolaborasi dalam tim misalnya. Mhm. Terus setelah itu di-coaching, agar Oh. dia bisa betul-betul menghadapi situasi di lapangan gitu ya. Tantangan-tantangan dan dinamika yang terjadi di lapangan, maksudnya di tim itu secara real gitu ya. Mmm. Perlu adanya coaching juga. Jadi saling coaching dan training berkolaborasi juga gitu ya. Bukan hanya orangnya yang berkolaborasi, tapi proses coaching dan trainingnya juga harus dilakukan secara kolaboratif juga ya. Kan biar Iya, melengkapi. saling melengkapi. Oke, sahabat coaching, mungkin untuk sesi kali ini segitu dulu. Saya Aulia, Saya Aditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.